Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan tanpa meninggalkan rasa sakit, dan semua kita juga diberikan dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma fakihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma fakihni fid din wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi yang indah, yang cerah ini, saya ingin menyampaikan kita harus menghormati guru. Kita harus menghormati yang lebih tua, ya. Menghormati guru atau menghormati orang yang lebih tua, ya. Semua semua agama mengajarkan saling untuk apa? Untuk atau semua nabi selalu mengajarkan kepada kita, ya, untuk selalu menghormati, terutama kepada guru ataupun kepada orang tua. Hanya mereka, ada kata-kata, kenapa? Karena hanya mereka yang memiliki kepribadian yang luhur yang bisa menunjukkan sikap penuh hormat. Ini salah satu ciri orang kalau pribadinya luhur, mereka penuh hormat. Sedangkan orang yang tidak bisa menghormati berarti mereka kepribadiannya rendah. Mari untuk itu kita tunjukkan sikap kita, sikap hormat sekalipun kita kepada musuh kita, sekalipun kepada musuh kita, musuh Anda, kita tetap tunjukkan bahwa kita hormat. Dan bahkan pada orang yang tidak menghormati Anda, kita juga tunjukkan kita tetap hormat. Karena pada hakikatnya penghormatan bukan kepada siapa yang kita hadapi, karena
itu sebagai hormat itu merupakan lambang siapa diri kita sebenarnya. Jangan karena sakit hati pada orang lain, akhirnya kita tidak mau atau kita tidak mau menghormati dan tidak cukup atau kita kalau ada orang lain yang tidak menghormati kita, menyakiti kita, maka kita tidak perlu membalas, kita cukup menghindarinya saja atau menjauhi darinya saja. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, ya kita lebih baik menghindari, itu aja cukup. Maka hormatilah diri Anda, ya. Karena apa? Karena tadi menghormati orang lain sama juga dengan menghormati diri kita sendiri. Hormati diri Anda dengan cara bagaimana? Dengan cara menghormati orang lain. Menghormati diri Anda dengan cara menghormati orang lain. Atau menghormati orang lain sama juga dengan menghormati diri. Bagaimana kita menghormati diri? Dengan bersikap, yaitu selalu menjaga, menaati peraturan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bersikap, sebagai contoh, kita bersikap hormat dan bersikap secara terhormat. Bersikap hormat dan bersikap secara terhormat. Jadi kita memang menghormati diri tadi, menghormati diri sendiri maksudnya tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh agama, yaitu yang diharamkan. Dan kita bersikap hormat, yaitu bersikap dengan cara bersikap yang terhormat. Sebagai contoh, contohnya begini, kenapa sih kita kok harus bersikap hormat dan kenapa sih kita harus menghormati orang lain itu juga sama dengan menghormati diri kita sendiri. Sebagai contoh begini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau kita memiliki barang yang berharga, barang berharga, contoh eh, mobil gitu ya, mobil yang eh, berlapis emas yang harganya sampai 500 miliar, ya, tentunya Anda akan menjaganya sedemikian rupa, ya. Mobil yang berlapis emas harganya 500 miliar, ya, tentu kita akan menjaganya sedemikian rupa. Begitu begitu juga kira-kira diri kita. Tentu diri kita itu lebih dari satu satu mobil tadi yang berlapis emas tadi. Diri kita jauh lebih mahal daripada jauh lebih mahal daripada satu mobil yang berlapis emas tadi. Tentu kita akan jauh lebih menjaga diri kita. Maka menghormati orang lain sama dengan menghormati diri kita. Itu salah satu contoh. Mari kita lihat pembelajaran, yaitu coba kita perhatikan pemandangan saat murid-murid sekolah dasar mencium tangan gurunya sebelum masuk di kelas. Itulah meninggalkan kesan kesan mungkin menjadi hal yang biasa. Kesannya biasa saja yang terjadi di sekolah, ya. Namun itu sebenarnya menunjukkan sikap sikap atau hormat siswa kepada guru. Lalu mengapa kita juga harus bagaimana? Itu juga akhirnya guru juga memberikan apresiasi kepada murid. Lalu kenapa sih alasannya? Kenapa? Alasannya kita harus menghormati guru. Sebenarnya hanya ada satu alasan kenapa kita harus menghormati guru. Ini sesuai dengan perintah Allah, yaitu yang maknanya demikian. Ini maksud saya hadis ya. Hadis dari Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani, ya, demikian maknanya. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama. Jadi tidak termasuk golongan kami, golongan para nabi, para manusia, para ulama, para orang lain, jika mereka tidak menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda atau menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Ahmad. Jadi tidak termasuk golongan kami, itu ya. Itu para nabi yang menyampaikan seperti itu. Ya, jadi itu teman-teman, ini alasannya. Maka kita harus tentunya kita tentu ingin menjadi golongan para rasul, para nabi dan para orang-orang yang alim, yang termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Mungkin itu tadi. Jadi lalu apalagi yang lain, yaitu mengapa kita juga harus menghormati guru atau menghormati yang lebih tua, merupakan itu juga perintah di dalam agama, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah berfirman, tadi sudah saya sampaikan ya, tidak termasuk golongan kami. Dalam hadis yang lain juga disampaikan ulama, yang maknanya ulama itu bagi sebagian besar ulama mungkin dipahami sebagai seorang ustadz atau kiai yang mengajarkan ilmu agama.
Padahal dari segi bahasa ustadz juga berbentuk umum atau jamak ya, yang artinya orang alim ya, orang alim artinya orang yang pada dasarnya itu orang yang lebih mengetahui atau orang yang berpengetahuan ya, orang yang mengerti atau orang yang berpengetahuan itu ya. Maka berdasarkan tadi pengertian orang yang berpengetahuan atau orang yang alim tadi, tidak hanya kiai tapi atau tidak hanya ustadz, menganjurkan yaitu siapapun yang mereka yang mengajarkan ilmu, terlebih ilmu agama ya, termasuk juga di dalamnya ada guru, ada dosen, ada mentor, ada tutor, ada instruktur, dan siapa saja yang mengajarkan ilmu, termasuk ilmu agama, ilmu alam, ilmu matematika, sosial, dan lain sebagainya, siapapun yang mengajarkan atau mereka yang mengajarkan ilmu kehidupan, mereka itu kita seharusnya harus menghormati mereka. Nah, ada beberapa alasan mengapa Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menghormati yang lebih tua atau menghormati guru. Salah satu alasannya kita harus menghormati guru karena guru adalah orang-orang yang menyampaikan ilmu, yang memiliki kontribusi besar terhadap terhadap diri kita mengenai terutama tentang agama. Maka tidak mengherankan jika orang yang memiliki ilmu termasuk guru memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kemudian selain itu yaitu lain mereka yang menyampaikan ilmu, selain itu yaitu guru memiliki kontribusi sehingga kita memahami berbagai macam ilmu pengetahuan dan dengan guru tersebut akhirnya mendapatkan dengan kontribusi tersebut kita akhirnya mendapatkan ridho, sebab ridho guru adalah salah satu sumber juga kesuksesan muridnya ya. Ridho guru termasuk kesuksesan muridnya. Ini salah satu di dalam yang disebutkan dalam kitab Taklim Muta'alim. Dalam kitab Taklim Muta'alim, ketahuilah sesungguhnya orang yang mencari ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan manfaatnya kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya. Kecuali mereka tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali dengan memuliakan ilmu beserta ahlinya atau menghormati guru. Jadi harus menganggap mulia dan memuliakan gurunya. Ya, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, banyak cerita-cerita terdahulu yang sebagian besar mendapatkan kemanfaatan ilmu bukan hanya lantaran karena kesungguhannya belajar, namun karena takzimnya, karena ketaatannya, karena tawaduknya kepada guru, seperti yang dicontohkan oleh siapa itu Imam Syafi'i. Dikisahkan suatu hari Imam Syafi'i sedang mengajar ke santri-santrinya di kelas, namun tiba-tiba saja beliau dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang berpakaian lusuh, kumal, dan kotor. Saat itu juga Imam Syafi'i mendekati dan kemudian memeluknya, ya, mendekati dan memeluknya. Para santri kaget, bukan kepalang. Karena apa? Karena heran melihat pemandangan tersebut, di mana gurunya telah memeluk orang berpakaian yang kumal serta lusuh tersebut. Salah seorang santri, Imam Syafi'i bertanya. Imam Syafi'i kemudian menjawab, beliau adalah guruku. Beliau adalah guruku. Ia telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup berumur dengan anjing yang kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini. Itulah teman-teman sekalian. Jadi guru tidak hanya semua yang mengajar di kelas, termasuk guru alam dimanapun mereka yang menyampaikan ilmu itu semua guru. Di sini ada lalu ada beberapa adab atau akhlak murid kepada gurunya. Lalu bagaimana? Yang pertama yaitu di sini ada adabnya yang pertama ya, al-tabah atau qiyah ya. Dalam kitab al-maktabah al-taufikiyah ya. Yang pertama yaitu dalam ya yang disampaikan menurut Imam Al-Ghazali, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama yaitu mendahulukan bentuk beruluk salam. Jadi harus kita mendahulukan beruluk salam. Jadi kalau kita ketemu dengan guru, maka kita harus mendahulukan beruluk salam. Ya, yang pertama itu, kemudian tidak banyak berbicara di depan guru, kemudian berdiri ketika guru berdiri. Jadi kalau kita berdiri kita berdiri menghormati, tapi dengan ketawaduan. Kemudian tidak mengatakan kepada guru bahwa pendapat si fulan berbeda dengan pendapat guru.
Itu yang bisa menyakiti guru ya. Kemudian berikutnya, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam masjid. Saat guru menjelaskan terutama tidak bertanya, tidak berbicara kepada temannya. Terus kemudian tidak mengumbar senyum ketika guru berbicara ketika guru berbicara, tentunya tidak tadi berbicara atau tersenyum yang mungkin ini tidak boleh, ini menyakiti, tentunya menyakiti guru. Tidak menunjukkan secara terang-terangan karena berbeda pendapat dengan guru juga, dan tidak menarik pakaian guru ketika berdiri juga tidak boleh. Tidak menanyakan sesuatu persoalan ketika guru masih dalam perjalanan, ya. Tanyakanlah ketika guru sudah sampai di rumah, dan tidak banyak mengajukan pertanyaan ketika guru sedang capek atau sedang lelah. Jadi itu teman-teman. Jadi beberapa Imam Al-Ghazali tentang akhlak murid kepada gurunya tadi. Jadi tentang ketaatan, tentang ketawaduan, tentang akhlak dari murid kepada guru itu sangat-sangat penting. Jadi hampir semua standar. Jadi kalau kita lihat di saat ini, yaitu hampir semua standar manusia, standar pendidikan atau standar manusia yang terpelajar adalah adanya jiwa yang penuh hormat pada orang lain, terutama pada guru atau pada orang tua. Jika kita selalu menjaga sopan santun dan termasuk kepada tetangga yang lebih tua, ya, dan kepada guru atau kita mulai dari yang mulai TK, ya, maka kedudukan Anda akan semakin tinggi karena meninggikan orang lain sama juga dengan meninggikan, jadi menghormati atau meninggikan derajat orang lain sama juga dengan meninggikan diri kita sendiri. Jadi tidak akan rendah pribadi seseorang dengan meninggikan, menghormati orang lain. Tidak akan rendah pribadi seseorang dengan meninggikan dan menghormati orang lain. Justru kita akan semakin tinggi. Setiap guru memiliki guru juga yang mengajarkan kepada mereka, maka guru-guru kita akhirnya menjadi alim karena menghormati gurunya. Lalu jika kita tidak menghormati guru-guru kita, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dibandingkan guru kita, ilmu yang lebih baik dibandingkan dengan guru kita. Jika kita tidak menghormati guru kita, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik daripada guru kita? Jika kita tidak menghormati pemberi ilmu, maka ilmu itu ibaratnya ilmu atau informasi yang disampaikan akan terhalang oleh critical faktor atau faktor yang menghalangi. Ini ada menurut penelitian, menurut Georgi Lazanova menyimpulkan, jika Anda tidak menghormati orang yang berada di depan Anda, maka informasi yang disampaikan akan melekat, maka informasi yang disampaikan tidak akan melekat permanen di diri Anda. Jika kita tidak menghormati orang yang berbicara di depan kita, maka informasi yang disampaikan tidak akan melekat permanen pada diri kita. Maka melekat permanen itu artinya jika kita tidak menghormati pemberi ilmu, maka ilmu atau informasi yang disampaikan akan terhalang oleh critical faktor pikiran kita sendiri yang menghalangi diri kita sendiri karena kita terlalu kritik, kita terlalu meragukan, jadi ada hal-hal yang menghalangi informasi tadi masuk kepada diri kita sehingga tidak bisa melekat secara permanen. Permanen itu artinya itu lama. Lama itu artinya ya barokah. Barokah itu artinya apa? Ya berkembang banyak. Barokah itu maknanya kebaikan, keberlimpahan, kebaikan yang terus-menerus, ya, atau sustainable. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghormati guru-guru kita, orang-orang yang dari tua, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang kita akan mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan kebaikan-kebaikan yang berkelimpahan, kebaikan-kebaikan yang terus-menerus. Ya, karena dengan memiliki ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan disukseskan. Sukses negara-negara yang besar mereka yang menghormati para pemilik ilmu. Negara-negara besar mereka akan menghormati orang-orang tua. Jasa-jasa para orang-orang tua yang terutama memiliki ilmu-ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menghormati orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang lebih tua. Terima kasih. Demikian semua kebenaran datang dari Allah, semua kesalahan datang dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, hajat saudara kita. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الخمس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, berkahilah lembaga Polindo Group, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah barokah berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Izinkanlah kami mencapai target-target kami. Permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Di sini kami mempunyai target 500 siswa mendaftar dan 350 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami mendapat pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, permudahkanlah divisi lain mencapai target-targetnya. Divisi kursus mendapat 30 siswa, divisi bursa kerja, divisi pelatihan, akademik, keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat karyawan Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita fokus ke diri kita masing-masing. Fokus ke diri kita masing-masing. Ambil nafas, mulai kita rilekskan, mulai ujung rambut dan menyebut asma Allah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf atas segala kesalahan kita. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, mohon maaf atas kesalahan kita. Kita rilekskan, mulai rilekskan rambut kita, isi kepala kita kosongkan, mata kita rileks, hidung rileks, mulut rileks, dagu rileks, leher rileks, telinga rileks, paha rileks, ya, jari tangan rileks, dada, perut, paha, tumit, betis, jari sampai jari kaki semua pastikan semuanya rileks. Nikmati, nikmati yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmati hari ini kita diberikan kesehatan ya Allah. Nikmati hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nikmati hari ini kita bisa menghidup udara dengan gratis. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Alhamdulillah alamin ya Allah. Jadikanlah hambamu ini pandai bersyukur atas nikmatmu. Jadikanlah hambamu ini pandai bersyukur atas nikmatmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami ayah, ibu yang baik, orang tua yang baik. Kau berikan kepada kami pasangan hidup yang baik, suami istri yang baik.
Kau berikan kepada kami keturunan-keturunan yang baik, soleh maupun solehah, putra-putri yang soleh-solehah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami rezeki yang banyak, barokah, murid-murid yang baik-baik, yang banyak barokah yang kau datangkan kepada lembaga ini, dari manapun mereka berada ya Allah. Mereka bisa ke sini tentunya karena memang kehendak-Mu ya Allah. Karena memang kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepercayaan kepada kami untuk belajar atau untuk mendidik mereka ya Allah. Semoga mereka sukses ya Allah. Semoga mereka sukses untuk bisa membuat tersenyum ayah dan ibunya. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami impian yang begitu indah, impian yang begitu baik, impian yang begitu indah untuk selalu menyebarkan kebaikan, untuk mengajarkan kebaikan, untuk membangun lembaga semakin besar, agar bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat luas, agar mereka sebelum lulus sudah dapat pekerjaan, agar mereka lulus memiliki kemandirian, meningkatkan kesejahteraan untuk keluarga mereka ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau kabulkan hajat-hajat kami, hajat orang tua kami, hajat karyawan-karyawan kami, hajat putra-putri kami, hajat murid-murid kami, siswa-siswi kami. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini hatinya yang dipenuhi dengan kasih sayang, hati ini yang penuh ya kasih sayang itu ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuhilah hati kami ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Balutlah hati kami dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadikanlah kami ya Allah ya orang yang selalu penuh kasih sayang kepada sesama ya Allah. Maliki yaumiddin, semata-mata hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Mohon pertolongan ya Allah, kalau penguasa langit dan bumi ya Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bimbing kami di jalanmu, bimbing kami putra-putri kami semuanya ya Allah. Tempatkanlah mereka tempat yang baik, tempat yang terpuji, tempat yang barokah, yang kau ridhoi. Dan kumpulkanlah kami semua bersama orang-orang yang baik-baik ya Allah. Datangkanlah kepada kami orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyamil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Terima kasih ya Allah. Jadikanlah hamba ini hamba termasuk orang-orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'um bin nas, orang yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat, yang menebarkan kebaikan, yang memancarkan kebaikan. Ya Allah, dengan langkah kami melangkah dengan tujuan menebarkan kebaikan. Tangan kami melayani dengan sepenuh hati. Mulut kami berbicara dengan kaulan saliman. Kami bekerja beribadah semata-mata untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. Terima wasallam. kasih. Semua kebenaran datang dari Allah. Kesalahan itu murid dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Semoga semakin sukses semuanya. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.